Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila, wakil dari tim dokumen Jatim 2021, untuk menjelaskan tentang persiapan kita dalam dokumen haji. Di tahun ini kita maksimal 100%. Kita sudah maksimalkan semua kelengkapan dokumen, dari mulai scan sampai entry ke pusat. Akhirnya ada verifikasi juga, verifikasi permasalahan yang kurang sudah kita tindak lanjuti seluruhnya. Jadi tetap kita maksimalkan. Kita jam kerja dari setengah 8 sampai jam 4 sore. Saya ingin menyampaikan salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin Indonesia, khusus para calon jamaah haji Indonesia. Pemerintah sudah mengambil keputusan setelah berdiskusi dan berdialog panjang dengan Komisi 8 DPR RI. Setelah melakukan persiapan sejak 24 Desember dengan membentuk tim krisis haji masa pandemi COVID-19 ini, melakukan diplomasi dengan pemerintah Saudi Arabia, dan tentu saja mempersiapkan segala sesuatu kesiapan pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi untuk pelayanan dalam negeri. Sistem kita sudah siap, asrama kita sudah siapkan, dan seluruh protokol kesehatan yang harus dilakukan selama masa pandemi ini sudah kita siapkan. Kita sudah semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini masih juga belum berlalu. Indonesia sudah mulai terlihat bagus penanganannya, tetapi di belahan dunia yang lain kita semua masih menyaksikan bagaimana pandemi COVID-19 ini masih belum bisa terkendali dengan baik. Atas beberapa pertimbangan tersebut dan komunikasi dari hati ke hati, selain dengan DPR RI dan dengan Komisi 8 DPR RI, berkomunikasi juga dengan para alim ulama, dengan pimpinan-pimpinan ormas Islam, dan tentu dengan penyelenggara haji dan umroh khusus, dengan biro perjalanan haji yang kita kenalkan. Juga berdiskusi panjang dengan KPIH yang selama ini menjadi uji coba pelayanan haji di lapangan. Kami pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Dulur-dulur Kemenag Jatim, apapun yang diputuskan pemerintah, walaupun pahit, Mbak, itu adalah merupakan keputusan yang paling terbaik yang harus kita terima. Kayak obat ya Pak ya? Iya, pahit kita terima. Betul. Karena apa ya? Karena apa? Yang namanya kesehatan, keselamatan, keamanan, kalau dalam kondisi terancam,
namanya hifdzun nafas itu harus lebih diutamakan. Nah, dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi, untuk menjadi keamanan kepada seluruh warga Indonesia, baik itu di luar maupun di dalam negeri. Melihat situasi dan kondisi yang seperti itu, maka kemarin diputuskanlah KMA 660 tahun 2021 berkaitan dengan pembatalan untuk haji tahun ini, Pak. Tahun 2020 harusnya berangkat, kemudian ada pembatalan dari pemerintah tahun 2020 dan tahun sekarang 2021. Dua kali. Kita daftar tahun 2011 insya Allah ya. 2011 ya Juni atau berapa gitu ya. Berarti ya kurang lebih sudah hampir menunggu 9 tahun. Kemudian kita berharap kemarin 2020 dengan segala persiapan yang memang sudah dibutuhkan kita sudah coba. Ya, kita pelunasan juga bulan Januari 2020 sudah kita lunasi. Kita juga mengikuti segala arahan dan manasik di KBIH juga kita sudah lakukan. Hampir selesai, tinggal prakteknya saja. Iya karena. Tapi kemudian ya kita memaklumi ini semua memang bagian. Ya semuanya kan mengalami ini. Bagian dari takdir kita menganggapnya seperti itu, walaupun ya pasti awal-awalnya kecewa karena ya istilahnya kita sudah berusaha untuk melakukan persiapan dari A sampai ya yang lumrahnya orang yang mau bepergian, tapi kemudian tiba-tiba ada keputusan dari pemerintah untuk canceling dan kami istilahnya waktu itu ya merasa sudah siap, artinya kayak ya mau berangkat gitu 2020, tapi kita tetap menerima ini. Ya mudah-mudahan sih pandeminya juga segera berakhir dan setidaknya nanti 2022 itu nggak sampai zero lagi gitu ya, istilahnya nggak sampai ada yang sama sekali. Tidak ya, syukur-syukur semuanya bisa berangkat gitu sesuai dengan harapan, karena satu jemaah yang tidak berangkat itu pasti bisa 5 sampai 10 orang yang kecewa, istilahnya keluarga dan sebagainya yang mungkin sudah persiapan sudah maksimal atau apa, tapi ya kembali lagi kita orang yang beriman meyakini itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa setelah kita ada berita dari Kemenak bahwa kita akan berangkat, waktu itu saya sangat gembira sekali, karena itu adalah yang kita tunggu selama 10 tahun. Jadi kita nunggu 10 tahun, kita mendaftar akhir bulan tahun 2010 akhir tahun, jadi 10 tahun tepat kita ada berita untuk keberangkatan. Nah, setelah itu kita sudah siap-siap, sebenarnya kita siapkan, baik itu biaya-biaya yang kekurangan itu kita siapkan semuanya, termasuk manasik dan sebagainya kita siapkan semuanya sampai ibu, dan kita semuanya sudah selesai, dan bahkan kita ini berharap tahun itu juga berangkat dengan saudara-saudara yang lain, dan sekaligus kita juga merasa gembira sekali. Nah, setelah itu kok ada berita tahun 2010 itu tidak jadi berangkat karena 2020 tidak jadi berangkat karena ada pandemi COVID-19 itu. Kami juga terkejut kenapa ini harus tidak berangkat gitu. Tapi karena keputusan pemerintah, keputusan kita bersama harus
taat pada keputusan yang diputuskan oleh negara. Setelah itu kami juga menunggu, harapan kami tahun 2001 ini juga berangkat, tapi kenyataan kemarin itu tidak jadi berangkat lagi. Tapi kita harus sabar, memang semua itu adalah takdir Tuhan. Karena apa? Jadi manis toto ailasabila itu perjalanan itu harus aman. Artinya aman itu perjalanan aman, ada dana, terus tidak ada sesuatu yang mengganggu kita, ada peperangan dan sebagainya. Karena ada COVID dan yang mempunyai keputusan adalah negara, tapi juga kebijaksanaan pemerintah. Jadi kalau tidak diberangkatkan ya kami juga samina wa ta'na pada pemerintah gitu. Ya. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Jadi kita harusnya menerima dengan tangan terbuka. Artinya dengan tertundanya haji ini kita tidak kecewa atau bagaimana, karena semua kejadian itu semua ada yang mengatur dan semua kita kembalikan kepada Allah. Apa boleh buat, karena memang ini adalah terlepas dari takdir Allah, terlepas dari ketentuan Allah, semuanya yakin ada hikmahnya. Tetap kita berserah diri kepada aturan pemerintah yang nutbin kita berada di dalamnya. Saya kira begitu. Kita hanya bisa membesarkan diri, membesarkan hati, bahwasanya niat kita untuk ibadah sudah tercatat sebagai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua, anak-anak saya yang akan berangkat haji, yang daftar tahun 2011 dan akan pemberangkatannya tahun 2020, saya mendapat berita dari pembatalan berangkat haji ini, kaget, sungguh kaget sekali, sampai saya sakit karena saya sebagai orang tua sudah menjelang tua. Apakah nanti aku bisa menyaksikan keberangkatan anak saya? Karena waktu itu saya sudah senang sekali tahun 22 akan berangkat. Mungkin sehabis berangkatnya anak-anak kami nanti, seandainya Allah mengambilku, aku sudah menyaksikan anak-anakku berangkat ke jamaah haji. Dengan ini saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan adanya pandemi ini segera selesai dan bisa terlaksana berangkat haji semua. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Juga saya berpikir seandainya adanya pandemi ini kita ngeyel untuk berangkat, apakah menanggung resiko di sana nanti dan ibadahnya kurang sempurna. Nah ini jadi hati saya bolak-balikkan, ya memang Allah menentukan pada tahun ini belum bisa berangkat, mungkin mudah-mudahan tahun 22 ini nanti tidak mundur lagi karena sudah damai dan tidak ada pandemi lagi. Secara pribadi KBIH saya itu, secara pribadi saya harus ngikuti aja, pasrah apa katanya pemerintah. Karena juga jamaah-jamaah saya juga saya motivasi seperti itu. Karena kita ini sebagai warga negara, jadi ya juga harus ngikuti aturan pemerintah lah. Kalau memang pemerintah itu memberi keputusan seperti itu, ya kita
harus terima. Dan yang kedua, pedoman saya terhadap para jamaah, saya motivasi bahwa haji itu adalah semata-mata panggilan dari Allah gitu. Jadi kalau memang saya dan kalian para jamaah itu tidak diberangkatkan pada tahun 2020, berarti itu ya panjenengan belum dipanggil oleh Allah. 2021 ditunda lagi, berarti panjenengan yang belum dipanggil oleh Allah. Jadi itu yang saya berikan motivasi kepada jamaah supaya jamaah ini betul-betul menyadari bahwa semuanya ini adalah kehendak Allah. Itu ada saja yang mengeluh, menyesal, tapi setelah saya beri keterangan bahwa haji itu semata-mata panggilan dari Allah, kita harus legowo, harus ikhlas menerimanya ya. Akhirnya ya sadar juga ya Bu.